Halo semuanya, selamat datang di episode perdana Legend Ku Suka Baca. Jadi podcast ini adalah podcast yang akan mengulas sebuah buku yang udah gue baca. Dan mungkin dengan ulasan ini kalian bisa ada ide buku yang mau kalian baca gitu. Oke, di episode perdana ini gue bakalan mengulas sebuah buku dengan berjudul Teka-teki Rumah Aneh, karya Uketsu. Jadi ini buku bahasa Jepang ya, sebenarnya buku dari negeri Jepang, tapi diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi gue bacanya yang bahasa Indonesianya, tentu gue nggak bisa bahasa Jepang. Jadi alasan pertama gue kenapa sih episode perdananya kok buku ini gitu, yang di ini dari sekian banyak buku yang udah ada, yang udah pernah gue baca. Sebenarnya jawabannya simpel sih, ini buku terakhir yang gue baca. Bulan lalu gue baca buku ini gitu. Gue bacanya dari pustakaan daerah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nggak punya budget buat beli buku, karena memang gue akui di Indonesia tuh harga buku mahal banget gitu, nggak bisa buat kantong anak sekolah aja itu beneran harus ngumpulin gitu, bukan dari uang jajan terus bisa beli buku, nggak gitu, emang harus ngumpulin gitu kan. Karena mahal, mungkin ada solusi lain, yaitu adalah meminjamnya dari perpustakaan daerah. Gue yakin ada kok. Kalau nggak ada perpustakaan daerah, mungkin sekarang kan udah ada ini ya, perpustakaan digital. Mungkin di situ gak tau sih, gue belum ngecek juga di perpusnas tuh ada apa enggak, tapi mungkin kayaknya ada sih, karena ini bukunya lumayan terkenal. Jadi mudah-mudahan ada. Ya, buku ini juga menjadi rekomendasi gue buat kalian buat dibaca, adalah karena buku ini tuh bikin pembacanya yang baru baca di awal aja udah penasaran, pengen tahu terus, jadinya nggak kerasa. Kadang cuman beberapa jam juga udah selesai gitu baca buku ini, nggak usah sampai seharian. Padahal bukunya nggak tipis juga gitu, tapi ya nggak tebal juga, sedang lah gitu. Oke, lanjut cerita. Jadi buku ini tuh seperti judulnya ya, Teka-teki Rumah Aneh. Jadi buku ini bercerita memang tentang rumah aneh. Rumah anehnya tuh bukan dari di rumah itu ada hantu, ada sesuatu hal yang buat merinding gitu ya, buat merinding sih, tapi bukan karena horor, bukan sama sekali, bukan karena horor. Tapi anehnya itu karena denahnya yang aneh. Jadi di buku ini disertakan gambar-gambar denah yang memang aneh. Jadi dari halaman pertama aja kalian tuh udah disuguhkan dengan kata-kata, apakah kalian menyadari ada yang aneh pada rumah ini, dan diliatin ada denah yang memang aneh. Jadi kalian pas baca aja mulai memperhatikan apa yang aneh gitu. Mungkin kalau yang kuliahnya arsitektur atau yang berhubungan dengan bangunan-bangunan ngerti kali ya, langsung ngerti gitu, oh iya ini ada yang aneh gitu. Tapi kalau yang enggak kayak gue gitu, gue nggak kuliah arsitektur, perlu waktu sih buat ngeliat nih denahnya yang aneh apa ya gitu. Oh iya, ternyata memang kelihatan emang ada yang aneh gitu. Oke, lanjut baca. Jadi di sini tokoh yang dipusatkannya itu ada seorang penulis misteri. Sebenarnya nggak disebutin namanya ya, setahu gue, saya kayaknya gue baca sampai selesai nggak disebutin namanya sih. Jadi dia pakai sudut pandang pertama gitu, aku terus. Jadi dia nggak disebutin. Jadi dia ini seorang penulis misteri gitu. Jadi dia lebih nulis hal-hal yang misteri, yang mistis gitu. Suatu hari dia ini dimintain tolong sama teman baiknya yang namanya Yanaoka. Jadi teman baiknya ini pengen beli rumah second. Dia udah lihat ke rumah ini, rumahnya bagus, interiornya semuanya pokoknya bagus lah gitu, dan dia pengen tinggal di rumah ini. Cuman yang bikin Yanaoka ini ngerasa janggal adalah denahnya. Jadi ketika dia ngeliat rumah ini tuh kok denahnya aneh, bentuknya aneh, tata letaknya aneh, tapi dia udah suka, jadi dia bingung. Akhirnya dia konsultasi nih sama temennya, ya
cerita lah sama si temen penulisnya ini, aku mau beli rumah second tapi denahnya aneh, ini aku kirimin gitu. Dia kirimin denahnya, dan si penulis ini pun ngerasa aneh juga, padahal mereka tuh nggak ada yang kuliah arsitektur tapi ngerasa memang denahnya aneh. Apa yang bagian yang aneh teman-teman? Jadi rumah ini dia 2 lantai. Di lantai pertamanya itu ada satu ruangan kecil banget. Dan ini mah kamar mandi juga nggak bisa gitu. Kecil banget, tipis gitu. Cuman mungkin kayaknya cukup buat tangga gitu kali ya. Tapi ruangannya ini tertutup, jadi tidak bisa dimasuki. Nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak ada lubang apapun lah, tertutup. Tapi di denahnya ini ada. Jadi ruangannya itu ada tapi tertutup. Mungkin kalau kalian tembok kali gitu ya, tembok kosong. Dan kalau emang tembok kosong harusnya gitu, kalau emang tembok nggak pakai apa-apa, kenapa ruangan ini dibuat? Sebenarnya itu yang bikin aneh. Kenapa ruangan ini seakan-akan di dalamnya ada sesuatu dan ditutupi? Mungkin itu yang bikin aneh gitu. Kalau mau dibikin gudang juga sebenarnya bisa gitu, tinggal dibikin pintu aja tuh, bikin satu celah gitu buat dimasukin. Tapi ini benar-benar nggak ada gitu. Jadi itu yang bikin aneh di lantai 1. Dan di lantai 2-nya itu ini juga aneh juga. Jadi kalau mau masuk ruangan kamar itu harus melalui pintu dari pintu. Jadi ibaratnya kayaknya pintunya banyak banget cuman buat masuk kamar gitu. Ada jadi satu kamar namanya ada kamar anak gitu. Di kamar anak ini, jadi kalau mau masuk kamar anak ini kalian harus melewati 3 pintu. Bingung nggak? Aneh kan? Maksudnya nggak normal seperti normal rumah biasa. Kalau rumah biasa kan misalnya kalau ada kamar anak ya ada satu pintu, ya tinggal masuk, ya udah selesai, ketemu si anaknya gitu. Ini nggak, jadi harus melewati 3 pintu. Satu pintu pertama, lorong lagi ada 2 pintu, baru pintu ketiga baru bisa ke kamar anak. Dan di kamar anaknya ini berada tepat di tengah, jadi bukan di pinggiran. Jadi maksud gue di tengah tuh, jadi artinya kamar ini tidak punya jendela. Ingat ya teman-teman, tidak punya jendela. Dia seakan memang tertutup, disembunyikan. Ini juga yang bikin aneh gitu. Akhirnya si penulis ini karena melihat sesuatu keanehan dari situ dan dia tidak mengerti arsitektur, akhirnya dia menghubungi temannya yang seorang arsitek namanya Kurihara. Dia menghubungi Kurihara, dan temennya ini juga yang Kurihara ini juga, oh iya kok aneh ya nih rumah, kok bentuknya begini gitu. Oh ya teman-teman, gue bakal nggak sedetail di novelnya ya. Jadi kalian kalau mau tahu, sebenarnya gue saranin tetap baca novelnya, karena akan beda rasanya. Karena kalau di novel itu detail banget gitu apa yang mereka bahas soal denahnya, dan itu sangat menarik. Gue kasih tahu itu sangat menarik. Jadi gue tetap nyaranin buat kalian baca langsung ke novelnya. Oke lanjut. Jadi gue cuma nyeritain ininya aja ya, bagian utamanya gitu. Jadi si penulis ini dan Kurihara akhirnya berdiskusi panjang soal denahnya yang aneh ini, sampai akhirnya mereka pada suatu kesimpulan yang mungkin terdengar aneh gitu, tapi ya itu kesimpulan yang mereka buat. Mereka bilang gini, apa mungkin ruangan-ruangan aneh gitu yang tadi ada di lantai 1, di lantai 2 dipakai untuk membunuh orang gitu. Kayak ruangan yang di lantai 1 yang ada ruangan kecil itu, terus ada anak di tengah, itu mereka bilang itu dipakai. Jadi ruangan kecil itu tuh jalan rahasia yang tembus sampai ke kamar anak, di mana kamar anaknya ini ternyata dipakai untuk membunuh orang. Jadi si ruangan kecil ini kan mepet deket sama ruang tamu. Jadi ibaratnya mungkin orang tua mereka mengundang seorang tamu, ntar kalau tamunya udah datang ke tidur di ruangan itu, terus ntar anaknya yang dari di lantai 2 bisa lewat jalan khusus yang ntar tuh tembusnya ke ini ya, tembusnya ke mana, ke ruangan yang itu. Dan ruangan kecil itu
bisa keluarnya di kamar mandi. Ntar keluarnya di kamar mandi ntar bisa dipakai buat ngebunuh orang yang ada di ruang tamu gitu, teman-teman. Bingung ya? Itu bilangnya, gambarannya mereka seperti itu. Nah, akhirnya suatu hari setelah mereka udah bahas sekian panjang itu, tiba-tiba si temennya Yanaoka itu nelpon lagi ke si penulis ini. Maaf, saya mau ngasih tahu, saya sepertinya tidak jadi beli rumah itu. Loh, kenapa? Kata si penulis. Iya, kenapa saya nggak jadi? Soalnya saya punya firasat buruk, katanya baru banget ada berita tentang penemuan mayat yang tubuhnya sudah terpotong-potong deket rumah itu. Makanya ya Noah nggak jadi beli karena menurutnya itu berarti tinggal di daerah itu berbahaya. Jadi akhirnya dia nggak jadi beli. Nah, si penulis ini pun karena ada mayat yang terpotong-potong itu pun jadinya yang obrolan dia sama Kurihara yang bilang rumah itu dipakai buat ngebunuh orang, berarti jadinya kok sama. Jadi yang awalnya cuma cerita gitu, ibaratnya ngegosip kali ya, tapi ngegosipnya berdasarkan denah itu, bukan gosip asal nyerocos itu, enggak. Terus tiba-tiba jadi kenyataan, emang bener ada orang yang mati deket rumah itu. Wah, makin aneh. Akhirnya karena si penulis ini ada keresahan gitu dalam hatinya, tapi dia bingung juga gitu kan ini bener apa enggak. Akhirnya dia bikin sebuah artikel, namanya juga penulis ya, sebuah artikel menceritakan denah rumah aneh itu. Dia nggak nyeritain letak rumah aneh itunya ada di sini gitu kan, takutnya ntar orang-orang pada kesana heboh gitu gimana gitu kan, apalagi itu kan belum fix gitu. Jadi dia ya bikin artikel ada rumah aneh ya, seperti itu gini. Ya udah, akhirnya di artikel ini dipublish di media-media, sampai akhirnya suatu hari penulis ini mendapat sebuah email dari seorang perempuan bernama Miyae Yuzuki. Miyae Yuzuki ini tiba-tiba bilang, saya mengetahui soal rumah yang ditulis, yang digambarkan gitu ya, yang digambarkan di artikel yang ditulis si penulis gitu. Saya ingin bertemu, saya ingin berbicara dengan Anda gitu, kata si perempuan ini kepada penulis. Ya udah, akhirnya karena penulis ini juga masih penasaran gitu sama rumah ini, akhirnya penulis ini pun bertemu dengan Yuzuki ini, Miyae Yuzuki ini. Akhirnya mereka bertemu dan ada waktu yang mengagetkan juga. Si Miyae Yuzuki ini mengaku kalau dia adalah istri dari laki-laki yang mati dibunuh oleh pemilik rumah itu. Kaget kan, pasti kaget si penulis, maksudnya apa gitu. Iya, katanya dia tuh tinggal di kota Saitama. Jadi si penulis ini tinggal di Tokyo ya. Jadi ini rumah aneh ini ada di Tokyo. Jadi si perempuan ini tinggal di Saitama. Dia bilang suaminya di Saitama itu mati dibunuh oleh pemilik rumah ini. Jadi si suaminya ini mati dengan keadaan kondisi jenazahnya itu hilang tangan kirinya. Nah, ini sama kayak kondisi jenazahnya mayat yang baru-baru ini ditemukan di dekat rumah aneh yang di Tokyo itu juga sama. Jadi walaupun mayatnya terpotong-potong, ternyata tangan kirinya nggak ada. Sama kayak si suaminya Miyae Yuzuki ini. Kalau Miyae Yuzuki ini suaminya nggak terpotong-potong, cuman tangan kirinya ya sama hilang gitu. Jadi kok sama gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya mereka berdua ini ngobrol panjang, kok bisa gitu kan sama. Makanya Miyae Yuzuki ini memang sudah mencurigai orang yang tinggal di rumah itu gitu. Katanya ternyata kenapa bisa mencurigai orang yang di rumah Tokyo, padahal kan suaminya tinggal di Saitama. Ternyata si Miyae Yuzuki ini juga udah nyari tahu, ternyata orang pemilik rumah yang di Tokyo itu, pemilik rumah aneh di Tokyo itu sebelum tinggal di Tokyo ternyata tinggal di daerah Saitama. Dan yang lebih mengagetkan lagi, si Miyae Yuzuki ini tuh kan nunjukin ternyata rumah di Saitama pun bentuknya aneh. Iya, sama anehnya kayak yang rumah di Tokyo. Dikasih lihat denahnya ke penulis ini juga ngerasa, loh
kok aneh juga. Jadi ibaratnya si pemilik rumah ini kok bikin rumah aneh semua gitu. Iya, itu dia. Jadi akhirnya wah ini ada apa ini, bikin penasaran lagi kan. Ini bukunya emang bikin penasaran, jadi kamu udah baca itu penasaran lagi gitu. Udah penasaran sama si rumah di Tokyo, sekarang disuguhin lagi rumah di kota Saitama yang aneh juga dan pemiliknya orang yang sama gitu. Oke, lanjut cerita. Si penulis ini setelah bertemu sama perempuan itu tadi, Miyai Yuzuki itu, akhirnya balik ke rumah. Terus ya seperti biasa, tentu saja dia berdiskusi dengan temannya yang seorang arsitek, Kurihara. Dia bercerita semuanya tentang Kurihara, tentang pertemuannya dengan Miyai Yuzuki, dan memberi Kurihara denah rumah di Saitama. Dan ya Kurihara juga ngerasa, lah ini kok aneh juga nih rumah. Jadi di rumah di Saitama ini ada ruangan berbentuk segitiga yang nggak ngerti, ini jendela di dalam jendela. Jadi di kamar segitiga ini ada jendela di dalam jendela gitu. Mungkin Anda teman-teman bisa lihat di sini ya, di gambar ada jendela di dalam jendela. Terus juga dia punya kesamaan dengan rumah di Tokyo, di mana kamar anaknya ini seakan tersembunyi. Jadi di lantai 2-nya itu juga ada kamar anaknya, tapi kamar anaknya ini ya tersembunyi. Jadi kalau mau ke kamar anak harus melewati pintu lain untuk bisa ke dalam ke kamar anak gitu. Sama anehnya gitu. Kenapa kamar anak ini tersembunyi gitu? Seakan-akan memang di rumah di Saitama sama Tokyo ini, orang yang punya rumah ini pengen nyembunyiin banget anaknya. Emang kenapa ini anaknya gitu kan? Ada apa dengan anaknya gitu? Apakah analisis analisis Kurihara dan polisi ini benar gitu, anaknya dipakai buat ngebunuh orang? Apakah seperti itu gitu? Wah, ini harus dicari tahu lagi kan. Oke, lanjut cerita teman-teman. Jadi Kurihara sama penulis ini akhirnya ngobrol detail sih. Emang kalau di novelnya tuh seru, detail gitu. Mereka benar-benar ngebahas, dan itu seru banget ngebahas soal gimana mereka tuh ngulik denah rumah ini sampai akhirnya mereka tuh dapat kesimpulan, dapat tahu gitu, oh ini kayaknya beneran dipakai buat ruangan rahasia nih, ntar ruangannya kesini. Nah itu dibahas di novelnya, jadi kalian baca deh gitu. Nah jadi gue ceritain lanjutnya aja ya. Setelah mereka udah cerita, suatu hari si penulis ini akhirnya menemukan suatu fakta yang mengagetkan. Ternyata si Miyai Yuzuki ini berbohong teman-teman. Jadi dia ini jadi mayat seorang laki-laki yang ditemukan di Saitama, yang tadi menurut pengakuan Miyai Yuzuki adalah suaminya yang tangan kirinya hilang itu. Ternyata si laki-laki itu belum menikah, single. Jadi artinya Miyai Yuzuki ini berbohong. Jadi Miyai Yuzuki ini siapa? Tiba-tiba dia menghubungi penulis ini, ngaku jadi istrinya si laki-laki itu, dan ngaku kalau yang pemilik rumah ini sepertinya ngebunuh suaminya gitu. Ini kenapa ini? Akhirnya si penulis ini pun langsung ngomong sama si Miyai Yuzuki, Anda ini siapa? Kenapa Anda mengaku seperti itu? Dan akhirnya Miyai Yuzuki pun bercerita. Dia minta maaf karena dia harus berbohong, dan dia akhirnya mengaku ternyata dia adalah adik kandung dari pemilik rumah aneh itu. Ya. Kaget nggak? Enggak ya, kaget. Iya, pokoknya jadi sebenarnya ini spoiler banget ya. Jadi kalau yang nggak mau spoiler mah ya jangan dengerin podcast ini. Jadi yang awalnya dia mengaku nama dia adalah Saya Yuzuki, ternyata nama dia adalah Katabuchi Yuzuki. Akhirnya pun dia terpaksa karena udah kebongkar kan ya kebohongannya, menceritakan tentang keluarganya kepada si penulis ini. Jadi pas tahun 2005 itu ketika dia usianya 10 tahun, kakaknya tiba-tiba menghilang. Hilang aja, pokoknya hilang di telan bumi gitu. Dia nanya ke ayah ibunya, karena ayah ibunya ini kayaknya tahu itu di mana, cuman ayah ibunya tuh bersikeras
bersikeras nggak jawab gitu. Pokoknya benar-benar kayak udah lupain kakak kamu, nggak boleh nanya-nanya lagi gitu. Maksudnya benar-benar nggak mau jawab gitu ke ayah sama ibunya gitu. Akhirnya Yuzuki pun karena saking sayang sama kakaknya ya, karena dia tahu kakaknya baik, akhirnya ya dia tetap gitu, tetap pengen ketemu kakaknya walaupun dia nggak tahu di mana ya. Dia cuma mengharapkan nih mungkin dalam hatinya untuk buat ketemu sama kakaknya. Dan suatu hari ketika mereka udah beranjak besar pada tahun 2016, tadi kakaknya ngilang 2005 ya, berarti berapa tahun tuh? 11 tahun. Berarti setelah 11 tahun akhirnya Yuzuki ini tiba-tiba dapet surat dari kakaknya menanyakan kabarnya. Yuzuki ini akhirnya seneng kan, wah akhirnya bisa berkomunikasi lagi sama kakaknya. Akhirnya Yuzuki sama kakaknya ini nggak sering ya, pokoknya akhirnya teleponan ngobrol gitu kan, seneng selama beberapa waktu. Tapi tiba-tiba si kakaknya ini hilang lagi. Akhirnya Yuzuki penasaran, dan Yuzuki tahu di situ rumah di Saitama tuh, tahu tempat tinggal kakaknya di situ di Saitama. Jadi setelah dia akhirnya menceritakan soal keluarganya, di mana ternyata pemilik rumah itu adalah kakaknya Yuzuki ini pun pada akhirnya bercerita ke penulis dan juga ayah Kurihara kalau dia tuh waktu kecil pernah tinggal di rumah kakeknya, dan menurut dia rumah kakeknya pun aneh. Iya, aneh lagi. Ini kita disuguhin dena rumah aneh lagi nih. Jadi tadi yang Saitama sama yang Tokyo aneh gitu, yang di Saitama sama di Tokyo aneh, ini rumah kakeknya juga aneh. Jadi ini banyak dena rumah aneh. Ini ada apa ini? Dengan kenapa dena rumahnya harus sedemikian rupa gitu. Ini dena rumah anehnya bukan dari ini ya, ini berdasarkan ingatannya Katabuchi. Jadi Katabuchi mencoba mengingat susunan rumah kakeknya. Jadi rumah kakeknya sebenarnya nggak sesusah diingat seperti rumah zaman modern, karena itu kan rumah zaman dulu ya, rumah zaman Jepang dulu yang mungkin monoton letaknya seperti ini, pasti ada koridor gitu. Cuman memang ya pas gue ngeliat rumahnya juga emang ini apa kayaknya nggak begitu yang ada yang aneh, tapi memang ada satu ruangan yang aneh lagi, tetap biasa. Jadi ada ruangan di pinggir yang katanya pintu gesernya tuh nggak bisa dibuka. Jadi situ ada pintu tapi pintunya nggak bisa dibuka, jadi ujungnya yang nggak ada, ruangan itu nggak bisa dimasukin. Itu jadi bagian yang samanya di antara rumah Saitama, rumah Tokyo, dan rumah kakeknya itu punya kesamaan. Jadi dia punya ruangan yang seakan nggak boleh orang sembarangan yang masuk ke situ. Jadi cuma orang-orang tertentu yang tahu gimana masuk ke ruangan itu. Ya, itu. Dan Katabuchi Yuzuki pun cerita, suatu hari ketika mereka semua ada di rumah itu, ternyata ada kejadian aneh. Si sepupunya ini meninggal di depan altar, meninggal dengan cara yang mungkin aneh ya. Jadi orang-orang bilangnya meninggalnya karena jatuh dari altar. Jadi kayak kan altarnya tinggi, jadi mungkin dia si anak ini kan masih kecil, si sepupunya ini masih kecil. Jadi ini kata gue cerita waktu dia masih kecil mungkin naik ke altar terus jatuh, naik pijakan tapi nggak keraih apa gimana, akhirnya jatuh makanya meninggal gitu. Emang aneh sih, ini juga meninggal sebenarnya aneh, cuman ya dibuat keluarga tuh ingin membuatnya seakan-akan seperti itu gitu, biar cepat selesai gitu, biar nggak diungkit gitu. Ini juga aneh. Dan akhirnya ya itu penulis sama Kurihara dan juga Yuzuki pun akhirnya ngobrol panjang banget soal rumah aneh di rumah kakeknya yang aneh itu, juga sepupunya yang meninggal tiba-tiba gitu, sepupunya yang masih muda meninggal tiba-tiba di rumah kakeknya itu. Akhirnya mereka ngobrol panjang, dan akhirnya setelah ngobrol panjang mereka ada kesimpulan ternyata rumah kakeknya ini mungkin juga punya kamar tersembunyi seperti rumah di Saitama di Tokyo. Jadi nggak hanya ada, jadi kamar kosong ini menghubungkan suatu tempat yang dimana di sela-selanya ini adalah kamar-kamar sembunyi gitu, tersembunyi yang mungkin digunakan juga untuk membunuh. Jadi mereka pada kesimpulan berarti si
sepupunya Katabuchi ini meninggalnya juga bukan karena jatuh, emang karena dibunuh juga. Jadi begitu ujung-ujungnya ya rumah ini dipakai buat membunuh orang. Nah, itu yang pengen dicari tahu di buku ini, apakah benar rumah aneh ini, 3 rumah aneh ini didesain sedemikian rupa untuk membunuh orang. Apakah benar, walaupun untuk membunuh orang, untuk apa, itu kan yang mau dicari tahu. Makanya ini rumah, nah buku ini tuh bikin penasaran. Setelah mereka ngobrol panjang, akhirnya tiba-tiba Yuzuki mendapat telepon mendadak dari ibunya yang tiba-tiba ingin bertemu dan membicarakan soal kakaknya. Ini tiba-tiba banget, ibunya yang bertahun-tahun, tadi ya 11 tahun lebih, setiap ditanya soal kakaknya di mana nggak mau jawab sedikit pun, tiba-tiba menghubungi Yuzuki dan ingin membicarakan kakaknya. Tentu ini membuat Yuzuki mengiyakan karena itu yang pengen dia cari tahu. Kenapa, ada apa dengan kakaknya? Kenapa rumah ini aneh? Kenapa ada pembunuhan di dekat rumah aneh ini gitu? Dan kenapa kakaknya seakan ada di dalamnya gitu? Padahal kakaknya yang dia ingat adalah kakak yang baik hati. Dia nggak percaya gitu kalau kakaknya ngelakuin ini atau gimana gitu. Dia pengen cari tahu. Akhirnya Yuzuki pun menyetujui ibunya untuk menemui ibunya, dan Yuzuki pun mengajak penulis untuk menemani dia untuk bersama-sama datang nemuin ibunya. Awalnya penulisnya nolak karena itu kan mungkin seakan itu urusan ini ya, urusan keluarga, urusan pribadi. Cuman Yuzuki meyakinkan, oh tidak apa-apa, nggak usah khawatir soal itu gitu, Anda ikut aja. Akhirnya penulisnya juga pasti masih penasaran dengan soal rumah aneh ini. Akhirnya dia ikut sama Yuzuki menemui ibunya. Akhirnya Yuzuki bersama penulis pun bertemu dengan ibunya Yuzuki dan membicarakan tentang rahasia keluarga Katabuchi yang selama ini disembunyikan ibunya dari anaknya. Ibunya pun akhirnya bercerita balik ke masa lalu ketika tahun 1889, di mana saat itu keluarga Katabuchi dikepalai oleh seorang bernama Kai. Kai ini punya 2 orang istri. Yang pertama, istri pertamanya ini punya 2 orang anak. Anak pertamanya Soichiro dan anak keduanya bernama Chizuru. Jadi ini kakak beradik ya, Soichiro sama Chizuru ini. Lalu dari istri keduanya dia punya 1 orang anak laki-laki bernama Seikichi. Setelah Kei meninggal ini, warisan jatuh ke tangan Soichiro karena Soichiro anak pertama dari istri pertama. Sedangkan si Seikichi ini menolak buat jadi jadi pembantu, atau mungkin bukan jadi pembantu, jadi asistennya Soichiro tuh dia menolak. Mungkin karena dia ngerasa dirinya tuh lebih, dari segi kemampuan memang Seikichi ini memang jauh lebih unggul sih daripada Soichiro gitu. Jadi Seikichi akhirnya pergi keluar dari keluarga Katabuchi dan bikin usahanya sendiri gitu, bikin hidup mandiri sendiri gitu. Dan lanjut cerita, si Soichiro ini terlihat tidak punya seorang kekasih buat dijadikan pendamping hidup. Jadi akhirnya sebelum si ayahnya meninggal ini, memang si Soichiro akhirnya dijodohkan sama seorang perempuan bernama Takama Ushio. Kita panggilnya Ushio aja ya. Jadi bersama Ushio ini akhirnya dijodohkan bersama Ushio. Akhirnya nikahlah Soichiro dengan Ushio. Tapi ternyata setelah menikah, Ushio ini pun ngerasa aneh karena ternyata Soichiro ini tidak pernah mau tidur bersama Ushio. Jadi Ushio pun bingung gitu, kenapa sih suaminya ini gak pernah mau tidur sama dia. Akhirnya Ushio ini suatu hari diam-diam ketika malam hari mengikuti Soichiro, dan dia kaget ternyata Soichiro ini masuk ke kamar adik perempuannya Chizuru. Jadi selama ini kenapa Soichiro gak pernah mau tidur sama istrinya Ushio, karena dia ternyata tidurnya sama adiknya sendiri, Chizuru. Ini yang jadi masalah. Akhirnya adiknya ini yang Chizuru ini mengandung anaknya Soichiro, dan hal ini jadi aib bagi keluarga Katabuchi. Gimana enggak gitu, seorang kepala keluarga Katabuchi paling tinggi gitu yang saat itu kan, karena kayaknya udah meninggal gitu, menghamili adiknya sendiri gitu. Akhirnya berita aib ini tuh terdengar oleh Seikichi yang awalnya udah keluar dari keluarga Katabuchi. Dia balik lagi terus marahin si Soichiro, kamu ini memalukan keluarga, kamu ini bikin aib keluarga, padahal kamu kepala keluarga tapi kamu malah ngehamilin adik kamu sendiri, adik kandung sendiri. Akhirnya karena aib seperti ini, Seikichi pun menggunakan aib yang dilakukan kakak
ririnya itu untuk mempengaruhi anggota keluarga lain. Akhirnya semua perusahaan atau pokoknya bisnisnya keluarga Katabuchi yang emang keluarga Katabuchi itu di sini gambarin emang kaya banget, itu jatuh ke tangan Seikichi. Akhirnya Soichiro pun hanya mendapatkan tanah, rumah, beberapa pelayan. Jadi bisnisnya tuh udah nggak pegang lagi karena udah diambil sama Seikichi. Soichiro pun kekayaannya turun. Mungkin dibilang jadi miskin enggak, cuman ya turun banget gitu ya. Jadi keluarga menengah lah gitu ibaratnya. Nah, si Ushio ini, istrinya Soichiro ini stres karena dia awalnya dulu tuh pelayan. Terus karena kejadian ini akhirnya dia balik lagi, dia takut jadi miskin lagi. Akhirnya dia stres. Udah si Ushio ini stres karena keadaan finansial, sebenarnya nggak jadi miskin sih, cuman ya mungkin ya gitu ya kali. Yang awalnya hidup mewah jadi hidup sederhana, mungkin jadinya nggak bisa gitu kali, stres. Terus juga stres karena kelakuan suaminya sendiri yang hamilin adik iparnya gitu ibaratnya Ushio. Akhirnya Ushio ini bunuh diri dengan cara yang tidak biasa. Jadi suatu hari saking stresnya Ushio ini tuh bawa pisau ke kamar. Jadi ke kamarnya aja, tuh kayak kamar. Terus Soichiro ini kan ngeliat terus dia udah firasatnya aneh, aduh nih dia bakal kenapa-napa nih istri gue gitu kan. Bawa pisau. Terus ketika masuk ke dalam dia kaget, ternyata si istrinya ini saking stresnya tangan kirinya itu potong. Jadi si Ushio ini motong pergelangan tangan kirinya berkali-kali dengan pisau yang dia pegang sampai putus, yang akhirnya mengakibatkan Ushio pun meninggal ya dengan keadaan seperti itu. Jadi teman-teman udah bisa nyamain kan keadaan Ushio yang tangannya terputus dengan cerita di awal tadi yang ada dua mayat dalam kondisi tangan kiri, pergelangan tangan kiri yang terputus. Berarti sama kan? Bukan tangan ya, pergelangan. Nah, pergelangan tangan kiri yang terputus berarti sama nih kayak Ushio. Memang ada hubungannya. Lanjut cerita, setelah beberapa bulan setelah Ushio meninggal, Chizuru pun akhirnya melahirkan sepasang anak kembar namanya Asata Momota. Suatu hari ketika Asata Momota ini berusia 3 tahun, berarti setelah 3 tahun setelah melahirkan Chizuru, Soichiro ini kedatangan seorang dukun, seorang perempuan yang mengaku dia adalah dukun bernama Rankyo. Rankyo ini dia bilang rumah Soichiro ini hawanya nggak enak gitu. Di sini ada arwah wanita yang kayaknya sangat mendendam dan wanita ini dendamnya itu sudah memenuhi seluruh rumah katanya. Nah, Soichiro pas dengar ini kan langsung keinget istrinya Ushio yang meninggal dengan cara seperti itu, dan dia dalam batin kayak, wah dukun ini hebat banget nih, kok bisa tahu padahal si Soichiro ini nggak cerita apa-apa gitu soal istrinya. Akhirnya Soichiro percaya sama semua apa yang dikatakan Rankyo. Si Rankyo ini tuh bilang si perempuan yang menghantui rumah ini tuh dendam, tapi dendamnya ini bukan ke Anda tuan, katanya, bukan dendamnya ke Soichiro ataupun Chizuru, tapi justru dendamnya ke Seikichi katanya, karena menurut dia Seikichi lah yang membuat keluarga Katabuchi hancur, kayak merebut seluruh bisnis, kekayaan, jadinya kan keluarga Soichiro jadi turun derajat ibaratnya gitu. Jadinya dendamnya sama Seikichi, bukan sama Soichiro sama Chizuru. Terus kata si Rankyo ini juga bilang kalau Soichiro ini tidak segera melakukan ritual gitu katanya, ini bisa-bisa anaknya nanti yang bernama Momota itu bakal meninggal gitu, terkena kutukan perempuan Ushio ini. Akhirnya Soichiro pun bertanya, ritual apa yang harus dilakukan agar kutukan Ushio ini hilang? Akhirnya si Rankyo ini bilang, pertama katanya, Momota harus dikurung di kamar tertutup rapat yang tidak memungkinkan cahaya matahari masuk. Nah, ini ritual pertama ini udah sama nih kayak denah rumah di Saitama, di Tokyo maupun di rumah kakek Katabuchi itu, kakeknya Yuzuki, di kamar tertutup rapat yang tidak mungkin cahaya matahari masuk. Lalu kedua katanya ritual, bangunlah Sajiki itu apa ya, kayak altar kayaknya di luar bangunan rumah induk, lalu semayamkan altar Ushio di sana.
Lalu ketiga, ketika nanti Momota sudah berusia 10 tahun, suruh dia membunuh anak Saikichi. Wah, ini nih. Keempat, potong pergelangan tangan kiri anak Saikichi dan letakkan di altar sebagai persembahan. Lalu selanjutnya, Asata, kan tadi anaknya ada 2 ya, Momota Asata. Asata ini tugasnya adalah mendampingi Momota sebagai pembantu. Jadi Momota yang membunuh, Asata yang jadi asisten. Lalu yang terakhir, ulangi ritual ini setiap tahun sampai Momota menginjak usia 13 tahun. Bayang nggak tuh? Setiap tahun Momota harus membunuh keturunannya Saikichi sampai usia 13 tahun. Wah, ini. Lanjut cerita, Soichiro ini karena saking percaya sama Rankyo ini, karena ngerasa wah ini dukun hebat banget dan tahu soal Ushio. Dia juga ngapain sebenarnya si Soichiro ini juga selama bertahun-tahun terbebani ya, stres juga gitu soal Ushio ini, karena dia merasa bersalah sama Ushio gitu, harus meninggal dengan cara seperti itu gitu. Akhirnya dia pun menyanggupi ritual ini, dan akhirnya dia pun menyusun rencana agar anaknya Momota bisa membunuh keturunannya Saikichi atau keluarganya Saikichi, kerabatnya Saikichi. Begitu. Jadi itu teman-teman hubungannya ritual yang harus dilakukan keluarga Katabuchi dengan rumah-rumah aneh yang ditemukan di cerita sebelumnya. Kenapa di rumah Saitama aneh, di rumah Tokyo aneh, di rumah kakeknya Yuzuki juga aneh, karena itu hubungannya dengan ritual yang harus dilakukan oleh keluarganya keturunannya Soichiro kepada keluarga keturunannya Saikichi. Jadi ibaratnya ritual ini bukan dilakukan dengan membunuh sembarang orang, tidak. Jadi harus membunuh keturunannya Saikichi. Dan apa hubungannya dengan kakaknya Yuzuki adalah ternyata kakaknya Yuzuki ini dan Yuzuki sendiri adalah keturunan dari keluarganya Soichiro, dan dia berarti artinya si kakaknya ini sebenarnya asisten. Jadi si kakaknya ini bertugas bukan kakaknya yang harus ngebunuh keluarga Saikichi, tapi dia tuh jadi asisten. Jadi ntar ada satu anak yang memang anak ini yang harus ngebunuh keluarganya Saikichi. Nah, teman-teman sebenarnya ini bukan ending ceritanya, ada cerita lanjutnya lagi. Kayaknya teman-teman harus baca sendiri bukunya, kayaknya lebih ini. Gue udah cerita sekitar 85% lah, 85% ceritanya. Jadi dikit lagi gue sengaja nggak nyelesain ceritanya biar teman-teman bisa baca sendiri. Jujur apa yang gue ceritain juga sebenarnya tidak sedetail itu, sudah lebih detail kalau baca novelnya, dan itu lebih seru. Semoga teman-teman bisa baca langsung, biar teman-teman suka baca aja sih. Pengen banget deh di Indonesia banyak orang yang suka baca apapun itu, karena gue percaya nggak ada orang yang nggak suka baca. Itu orangnya belum nemu genre yang dia suka aja, belum nemu jenis novel yang dia suka aja. Kalau gue pribadi, gue lebih suka novel-novel yang kayak gini gitu, yang misteri, bukan yang horor ya, bukan yang horor hantu gitu, bukan, lebih kayak misteri gitu. Jadi itu tuh bikin bikin rasa penasarannya itu naik. Jadi akhirnya karena rasa penasaran naik, jadinya punya semangat buat nyelesain cerita di novel itu. Oke teman-teman, itu nggak sedikit ya, banyak spoiler cerita soal Teka-teki Rumah Aneh. Semoga teman-teman bisa baca juga Teka-teki Rumah Aneh karya Ketsu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan buku yang baru.